wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Walaupun kalian melihatnya siang malam, tapi tetap semangat pagi. Oke anak-anak. Sebelum kita menginjak ke pembelajaran ya, anak-anak perlu saya ingatkan tidak melupakan pembelajaran sebelum-sebelumnya ya. Oke, masuk ke pembelajaran anak-anak. Kompetensi dasar 3.1. Memahami gerak tari ya, keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Anak-anak, materi pembelajaran yaitu keunikan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Tujuan pembelajaran, setelah proses pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu dengan benar dapat 1. Menjelaskan gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Yang kedua, mengidentifikasi keunikan tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Sedangkan yang ketiga, dapat menulis gerak tari tradisional dengan menggunakan unsur pendukung tari. Anak-anakku sekalian, kamu lihat coba gambar di atas ya. Untuk tarian ya. Petunjuk kerjanya ya. Amati gambar di atas. Apa pendapatmu tentang gambar di atas? Ini tes lisan anak-anak. Siapa yang bisa? Ayo, coba. Bagus. Lanjut. Anak-anak, kita mengenal tari tradisional. Perlu diketahui bahwa tari tradisional di sini adalah merupakan jenis-jenis tari menurut pola garapannya. Jadi, jenis-jenis tari menurut pola garapannya terbagi menjadi 2, yaitu 1. Tari tradisional, yang kedua adalah tari kreasi baru. Apakah yang disebut dengan tari tradisional? Tari tradisional yaitu tarian yang mengalami perjalanan hidup yang cukup lama dan berpola pada kaidah-kaidah yang sudah ada. Sedangkan tari kreasi baru di sini yaitu tarian yang tidak bertolak dari kaidah-kaidah yang sudah ada, tetapi sudah mengarah kepada kebebasan dalam pengungkapan ya. Anak-anak, tari tradisional dibagi menjadi 3, yaitu 1. Tari primitif, 2. Tari rakyat, 3. Tari klasik. Sedangkan tari kreasi baru di sini anak-anak maksudnya tari ya dalam penggarapannya yang masih bersumber dari materi tradisional. Sedangkan yang kedua, tari yang dalam penggarapan yang sudah lepas dari kaidah-kaidah tari tradisional. Lanjut. Anak-anak, kami bahas satu persatu. Apakah yang disebut dengan tari primitif? Tari primitif yaitu tarian yang berkembang dan didukung oleh masyarakat yang memiliki kebudayaan atau peradaban sama serta bentuknya relatif sederhana anak-anak. Jadi misalkan gerakannya ini anak-anak menirukan gerakan alam ya, dengan gerakan-gerakan tangannya ya, dengan depakan kaki ya, iringan musiknya ritmis ya, jadi sangat sederhana sekali anak-anak. Biasanya ini anak-anak bergerak melingkar dengan suara-suara yang membangun ritmis dari penari atau dengan alat musik yang sangat sederhana. Oke, namanya adalah tari primitif. Lanjut. Anak-anak, tari kerakyatan. Apa yang disebut dengan tari kerakyatan di sini yaitu tari yang memiliki sifat luas, spontan, akrab, kreatif anak-anak. Tari yang berkembang di lingkungan masyarakat, sangat menyatu dengan sistem kehidupan kesehariannya. Ya. Anak-anak, tari klasik. Tari klasik adalah tarian yang berkembang di lingkungan istana anak-anak dan dimiliki oleh kaum bangsawan. Ciri-cirinya tarian tersebut adalah yaitu elit, formal, normatif, berstruktur. Jadi ini tarian klasik ini anak-anak tarian yang selalu ditarikan di istana anak-anak ya. Lanjut. Anak-anak, jenis-jenis tari menurut fungsinya ini ada kaitannya dengan tari tradisional anak-anak ya. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu tari upacara. Yang kedua, tari hiburan atau juga disebut dengan tari pergaulan. Yang ketiga adalah tari pertunjukan. Oke anak-anak, tari upacara dibagi menjadi 2, yaitu tari pura dan tari ritual ya. Ini tarian di Bali anak-anak. Pernah melihat tarian di Bali anak-anak ya? Ini tarian yang merupakan hubungannya dengan keagamaan ya. Kemudian tari hiburan terbagi menjadi 2, yaitu tari pergaulan berkelompok dengan penari lebih dari sepasang ya. Kemudian tari yang kedua, tari pergaulan berpasangan ya, berpasangan dengan sepasang penari. Maksudnya di sini boleh laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan atau berlainan jenis yaitu laki-laki dengan perempuan ya. Sedangkan tari pertunjukan di sini terbagi menjadi 2 juga anak-anak, yaitu konser den dan show den ya. Apakah yang dimaksud dengan konser den? Yaitu penggarapan tari di sini membutuhkan persiapan yang matang, angan-angan yang tinggi ya. Karena apa anak-anak? Ini dibutuhkan suatu
layan ya, atau juga disebut dengan sebuah lomba pergelaran tari ya. Sedangkan shoden di sini yaitu hanya untuk memeriahkan acara anak-anak ya. Memeriahkan acara misalkan khitanan, misalkan perkawinan, ulang tahun dan sebagainya. Paham? Lanjut. Anak-anak, ini contoh gambar dari tari tradisional. Kamu lihat di situ ya, busananya, kemudian ragam geraknya, ya propertis yang digunakan. Propertis itu apa anak-anak? Yaitu alat-alat sebagai pendukung tari. Misalkan di situ ada tari ngremo ya, kemudian tari reok ponorogo, tari saman ya, tari perang. Ini namanya adalah contoh daripada tari tradisio. Nah, sedangkan tari kreasi baru di sini adalah tari kasomber ya, tari jaran goyang, tari Banjar Kemuning. Mari kita bahas anak-anak keterangannya. Di sini tari ngremo adalah suatu jenis tarian selamat datang di Jawa Timur anak-anak, yang digunakan sebagai bisa pembukaan ludruk ya, bisa untuk penerima tamu ya, tamu kenegaraan juga bisa untuk saat ini ya. Tarian ini mempunyai karakteristik anak-anak heroik di kalangan muda yang dinamis dan penuh semangat. Kalau pada zaman dahulu anak-anak ya, tarian ini bisa untuk mempersatu bangsa kita pada saat kita dijajah oleh kaum penjajah ya. Misalkan dengan apa anak-anak? Dengan kidungan-kidungannya ya. Contohnya ya, sugeng rawuhipun sedaya mirengaken kidungan kula, kidungan kula, bla 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 ya. Lihat kebutuhannya jadi anak-anak ya, kebutuhannya apa nanti disusun ya, kemudian dikomunikasikan dengan kidungan. Oke, lanjut. Tari ngremo Ponorogo merupakan reok Ponorogo ya. Saya ulang, tari reok Ponorogo merupakan tari daerah Jawa Timur yang menunjukkan perkasaan, kejantanan ya, dan kegagahan ya. Sedangkan tari saman ini merupakan tarian yang terkenal dilakukan oleh ya para penari perempuan di Aceh anak-anak ya. Tarian ini mengelambangkan kekompakan dan persatuan sesama manusia ya. Dan lebih berkembang lagi anak-anak, bisa tarian ini juga ditarikan oleh laki-laki dan ditarikan oleh laki-laki ataupun perempuan. Tari perang ya, menggambarkan keberanian tentara Dayak anak-anak melakukan atau melakukan perang menaklukkan musuhnya ya. Gerakan tari ini sangat teratur, mudah, dan terkadang diikuti dengan teriakan-teriakan penarinya ya. Ini propertisnya ini menggunakan alat pendukungnya, yaitu tari tradisional ya, bisa membawa berupa alat mando ya, dan memakai baju perang anak-anak ya. Dan ini ya menggunakan lagu-lagu yang bermakna ya. Lanjut. Nah, anak, keterangan tari kreasi baru. Tari kasomber ini berasal dari Jawa Timur juga anak-anak, khususnya di Madura anak-anak ya. Ini menggambarkan, menceritakan tentang kesenangan perempuan dan lelaki yang setengah ya bermain di musim semi. Sedangkan tari jaran goyang di sini anak-anak juga dari Jawa Timuran, yaitu khususnya di Banyuwangi ya. Yaitu tarian yang dipertunjukkan oleh seorang wanita dan laki-laki yang sedang jatuh cinta anak-anak. Tapi jatuh cintanya tidak normal anak-anak. Jadi ini sebuah mantra untuk menarik hati lawan jenis ya. Contohnya seperti itu. Kemudian tari Banjar Kemuning di sini mengambil inspirasi dari Banjar Kemuning, kampung nelayan di Sedati anak-anak, kawasan Bandara Juanda, yaitu seorang istri nelayan yang sedang bekerja keras ya, mengolah hasil laut ya, dari suaminya melaut kemudian sampai rumah diolah ya menjadi terasi, mungkin menjadi ikan asin dan sebagainya. Ini adalah namanya tari Banjar Kemuning. Lanjut. Anak-anak, cara mengerjakan nanti seperti ini anak-anak ya. Keunikan tari tradisional dan tari kreasi baru. Nanti boleh kalian berseling, habis tari tradisional, kemudian tari kreasi baru, yang jelas nanti harus sesuai ya. Dan anak-anak boleh melihat YouTube ya. Nanti bagaimana busananya ya, bagaimana tentang geraknya, kemudian bagaimana iringannya ya, dan sebagainya. Jadi nanti ada nomor nama tari, asal tari, tentang gerak, rias dan busana, dan iringan. Oke anak-anak, selamat bekerja, sukses selalu ya
di lembar tugas yang sudah disediakan. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.